Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-teman yang akan kita bahas adalah bagaimana seharusnya kita sebagai nasabah pinjaman online yang mengalami telat bayar bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online, bagaimana bersikap ketika kalian diancam oleh debt collector pinjaman online. Anak kalian akan diculik, lalu kalian akan dikejar-kejar dimanapun posisi kalian, dan hutang kalian akan disebar-sebar ke seluruh teman-teman, ke seluruh saudara kalian, ke seluruh orang-orang yang kalian kenal, bahkan mungkin akan diancam disebarkan hutang-hutang kalian itu ke seluruh dunia. Bagaimana seharusnya bersikap buat teman-teman yang baru pertama kali mengalami telat bayar di aplikasi pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal. Nah, ketika kalian mengalami kesulitan ekonomi yang asalnya lancar melakukan pembayaran di pinjaman online, tapi tiba-tiba karena kendala ekonomi tersebut kalian terpaksa telat bayar, bahkan sampai gagal bayar. Nah, untuk yang pertama kali mengalami hal ini, ketika ditagih kalian akan diancam, akan diculik anaknya, akan disebarkan datanya, akan diceritakan ke seluruh teman-teman kalian bahwa kalian punya utang, lalu akan dikejar-kejar dimanapun posisi kalian. Ini akan berefek pada mental kalian. Kalian pasti akan merasa takut, akan merasa pikiran kalian seolah-olah buntu, tidak bisa bersikap lagi harus bagaimana, ini pasti terjadi. Nah, untuk menyikapi hal ini, sebaiknya ketika kalian mengalami ancaman-ancaman seperti tadi, sebaiknya yang harus kalian lakukan adalah kondisikan dulu pikiran kalian, siapkan dulu mental kalian. Jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena itu hanyalah sebuah ancaman yang dikirimkan via online, via WhatsApp, via email, via SMS. Itu sengaja dilakukan oleh debt collector untuk menghancurkan mental kalian. Nah, ketika mental kalian sudah hancur, harapan mereka kalian akan melakukan pembayaran dengan cara apapun, bahkan sampai gali lubang, tutup lubang yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Bagaimana seharusnya kalian bersikap ketika mendapatkan ancaman seperti itu? Yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang. Tenang saja karena itu hanya ancaman berupa online. Lebih baik kalian simpan semua jenis penagihan tersebut, simpan, screenshot, dan arsipkan. Lalu setelah itu kalian putuskan untuk stop pembayaran, jangan melakukan pembayaran lagi di pinjaman online tersebut yang sudah melakukan penagihan dengan cara-cara di luar aturan dari otoritas jasa keuangan. Di mana aturan penagihan dari otoritas jasa keuangan yaitu tidak boleh menagih dengan konsep mempermalukan, tidak boleh menagih dengan kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun verbal. Pokoknya penagihan-penagihan yang di luar kesopanan itu adalah melanggar aturan penagihan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi yang harus kalian lakukan buat yang baru pertama kali mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online adalah stop pembayaran dulu. Stop pembayaran secara online. Biarkan si debt collector yang menagih tersebut datang ke rumah. Nah, kalau datang ke rumah, kalian kan punya bukti tuh penagihan-penagihannya seperti itu, penagihan-penagihan yang melanggar aturan otoritas jasa keuangan, yang isinya ada ancaman, bahkan mungkin akan disebar data, atau akan diumumkan ke seluruh dunia bahwa kalian itu punya utang, nah itu simpan. Lalu kalau kebetulan si debt collector pinjaman online tersebut datang ke rumah, perlihatkan penagihan tersebut. Perlihatkan, lalu kalian putuskan dan bilang pada dia bahwa ini aturan sudah melanggar dan kalian tidak akan pernah membayarnya lagi. Karena kalau misalkan kalian telat bayar di pinjaman online lalu ditagih dengan cara-cara yang di luar aturan dari penagihan otoritas jasa keuangan, maka utang piutang dianggap batal. Kenapa dianggap batal? Karena di awal ketika kalian meminjam uang di pinjaman online itu tidak ada perjanjian yang tertulis bahwa kalian akan ditagih dengan cara-cara di luar etika, di luar aturan, dengan caci maki, dengan diancam akan diculik anaknya, diancam akan disebar data, diancam akan dikejar-kejar dimanapun Anda berada. Itu tidak ada tertulis perjanjian utang piutang di awal ketika meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Jadi kalau sudah mengalami hal itu, sudah mendapatkan penagihan yang seperti itu, kalian stop pembayaran. Tidak usah lagi memikirkan pembayaran. Nah, jadi sekali lagi lebih baik kalian kuatkan mental saja, apapun yang terjadi hadapi, apapun resikonya ketika kalian telat bayar hadapi saja. Karena yang namanya telat bayar di pinjaman online itu tidak ada yang berat. Yang berat itu adalah isi pikiran Anda yang dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan, apalagi sampai membaca penagihan-penagihan dari chat WA, email, atau SMS yang dikirimkan oleh debt collector pinjaman online yang akan menghancurkan mental kalian. Nah, kalau misalkan kalian sekiranya tidak kuat mental membaca dan menerima semua penagihan seperti itu, sebaiknya
Saat itu pula Anda harus ganti kartu dan reset HP kesetelan pabrik setelah Anda menyimpan semua bukti-bukti penagihan yang dikirimkan oleh debt collector pinjaman online tersebut. Tenangkan diri kalian dan lebih baik kalian fokus dengan kehidupan kalian. Jangan lagi memikirkan pinjaman online, lupakan penagihan-penagihan yang dikirimkan oleh debt collector pinjaman online. Karena itu hanya akan menghancurkan mental kalian, akan menghancurkan hidup kalian di kemudian hari. Kalau kalian bisa fokus dengan kehidupan kalian, bisa fokus mencari rezeki, mencari peluang-peluang rezeki, insya Allah kalian bisa bangkit dari keterpurukan dan bisa membangun masa depan kalian yang lebih baik. Lupakan pinjaman online dan jangan coba-coba lagi meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Selain itu kalian biar lebih kuat mental, lebih tenang, kalian jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan sama Allah, minta bantuan sama Allah agar kalian diberi petunjuk, diberi solusi terbaik dari Allah, dan diberi segala macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap semangat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Jangan pernah merespon semua penagihan-penagihan yang dikirimkan oleh debt collector pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.